Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi summa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila abaina wa ummahatina wa jami'ina mu'allimina wa sayyidina wa sayyikhina wa mu'allifil kitab wa musannifil kitab wa man 'allamana wa jazana ila muntaha wa luqarijna hajat bi ridha illahi ta'ala bi barakatillah. Lahumul Fatihah. At-Tirmidzi al-Aisha, santri-santri sekalian yang berbahagia, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan sehingga bisa melanjutkan pengajian kita Al-Akhlaq lil Banat. Mudah-mudahan setiap kali kita mengikuti pengajian senantiasa bisa menambah ilmu, menambah wawasan dan juga menambah kesadaran sehingga kualitas diri kita semakin baik dan semakin baik dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi ukuran ataupun parameter nilai diri kita itu adalah sejauh mana ilmu yang sudah kita pelajari itu menjadikan kita sadar dan menjadikan diri kita semakin baik dalam hal tingkah laku, akhlak dan budi pekerti. Nastamiru dirosatana ar-rabi'u utawi kang nomor 4. Utawi iki iku pembahasan kang nomor 4. Wa alami lan ngertiya sira annal fatata setuhune anak muda, seorang anak muda perempuan, berarti seorang gadis, ikulah takunu ora ana sapa al fatat iku mu'tabaratan dianggap bainan nasi ing dalem antarane menungso bijamaliha kelawan bijamali wajhiha kelawan cantike wajahe al-fatat wa bi kasrati siyabiha lan kelawan akeh sandangane al-fatat wa khulliha lan hiasane perhiasane al-fatat walakin lan angin tetapine dianggap sapa al-fatat bi akhlaqiha kelawan akhlake al-fatat wa husni tarbiyatiha lan baguse pendidikan budi pekertine al-fatat wa madza lan apa utawi apa iku yufidu maidai apa al-jamalu wa madzalan ing apa yufidu utawi apa yufidu maidai apa al-jamalu kecantikan ma'a hubsin nafsi sertane
olone ati, buruknya jiwa, wasuil akhlaki lan olone akhlak. Wa qad qila lan teman-teman den ngendikaake, sungguh-sungguh telah dikatakan jamalul wajhi utawi baguse wajah, cantiknya wajah, ma'a qubhin nufusi sertane alane ati atau kepribadian iku kakindilin kaya dene lentera atau lampu kindil ala qabril majusi ing atase kuburane wong majusi. Wa ayu faidatin lan ndi faedah iku ndi faedah fi kasratil khuli ing dalem akeh perhiasan, wasiyabi lan pakaian, ma'asuil adabi sertane olone adab. Kala ngendika sapa asairu ahli syair, la tanzuranna li aswabin ala ahadin in rumta ta'rifuhu fangdir ilal adabi. Nah, santri-santri sekalian, mari kita pahami pesan dari musanniful kitab. Wa'lami annal fatata la takunu mu'tabaratan bainan nas bi jamali wajhiha wa bi kasrati thiyabiha wa huliha. Seorang anak muda atau seorang gadis muda itu tidaklah dianggap, maksudnya dianggap bernilai, termasuk dihormati dan seterusnya, tidak dianggap di antara manusia itu karena sebab kecantikan wajahnya, bukan pula karena sebab banyaknya pakaian yang ia punya, dan tidak pula karena sebab banyaknya perhiasan yang dia miliki. Walakin bi ahlakiha wa husni tarbiyatiha. Akan tetapi seorang anak muda itu dianggap dan dinilai berharga di masyarakat di antara orang banyak itu bi ahlakiha, sebab akhlaknya, sebab baiknya budi pekerti yang dia miliki, wa husni tarbiyat ya, dan bagusnya pendidikan yang dia miliki. Maksudnya baiknya ilmu dari hasil pendidikan yang ia miliki. Jadi ini parameter bernilai atau tidaknya seorang anak muda. Kenapa di sini anak muda? Karena biasanya kalau kita masih muda-muda, yang putri-putri itu biasanya suka berdandan, mempercantik diri, memperelok wajahnya, penampilannya, pakaiannya, juga pakai perhiasan dan seterusnya. Supaya apa? Kalau ditanya kenapa tiap hari pergi ke salon, melakukan body care ataupun perawatan tubuh, bahkan hidungnya yang pesek itu dimancung-mancungkan, bahkan ada yang operasi plastik. Kalau ditanya katanya biar menarik, biar banyak yang tertarik, biar banyak orang yang suka. Tapi ternyata tidak. Ukuran bernilai dan ukuran suka atau tidaknya orang-orang
kepada kita itu bukan karena kecantikan, bukan karena kecantikan semata, bukan pula karena pakaian atau fashion yang dimiliki, dan bukan pula karena perhiasan, tetapi karena akhlak. Akhlak inilah yang mempercantik seseorang sebetulnya. Secantik apapun rupa, wajah, penampilan, kalau akhlaknya buruk, berarti jadi buruk. Kenapa? Karena akhlak itulah perhiasan yang sesungguhnya. Coba saja kalau tidak percaya, teman-teman atau santri-santri semuanya, coba saja. Atau kalau tidak mencoba untuk diri sendiri, lihat saja, amati saja yang ada di masyarakat. Banyak artis-artis itu yang cantik-cantik, pakaiannya serba menarik. Tetapi kalau budi pekerti dan kelakuannya itu buruk, maka orang hanya tertarik pada penampilannya, pada rupanya, tetapi tidak sepenuhnya orang itu tertarik kepada mereka. Jadi tertariknya itu hanya sekilas. Kalian misalnya berpenampilan cantik, menarik, orang melihat sekilas akan tertarik. Tapi kalau sudah tahu budi pekertinya buruk, akhlaknya nggak baik, maka akan berbalik. Yang semula tertarik, cinta, suka, itu berbalik menjadi benci, menjadi tidak suka. Yang semula ingin mendekat, berbalik ingin menjauh. Makanya biarlah apa yang ada pada diri kita ini adalah anugerah dari Allah. Mungkin yang dianugerahi kita punya kulit yang putih, atau kulit yang hitam, atau yang sawo mateng, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya biasa, ada yang hidungnya menghadap ke bawah. Biar saja, syukuri saja apa adanya. Itulah anugerah Allah. Nah, karena apa? Karena Allah mengukur bernilai atau tidaknya hamba-hambanya itu bukan pada rupa. Yang putih, yang hitam, yang mancung, yang pesek, dan seterusnya, itu hanyalah varian ataupun aneka ragam ciptaan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Tetapi sejatinya yang berkualitas, yang bernilai, itu dilihat dari akhlaknya. Nah, ini juga senada dengan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, Allah tidak melihat rupamu, Allah juga tidak melihat bagaimana menariknya bodimu, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Nah, tinggal kita ingin menarik dan dicintai oleh Allah atau tidak. Kalau kita ingin menarik di hadapan Allah, ingin agar diri kita menarik di hadapan Allah dan dicintai oleh Allah, maka yang kita perbaiki dari sekarang adalah hati dan amal perbuatan atau akhlak. Tapi kalau kita ingin menarik dan ingin dicintai oleh setan, silahkan tinggalkan
memperbaiki hati, memperbaiki amal perbuatan, tinggalkan. Maka yang cinta itu setan. Jadi setan semakin cinta. Jadi antara setan dengan Allah itu berkebalikan. Semakin Allah cinta, setan semakin benci. Semakin setan benci, semakin Allah cinta. Nah, makanya tidak ada orang yang cinta akan keburukan kecuali dia menyandang sifatnya setan. Jadi orang yang baik itu cinta akan kebaikan dan dia cinta berbuat yang baik-baik. Nah ini jamalul wajhi ma'a kubhin nufus, diumpamakan orang yang cantik wajahnya tapi hatinya buruk, itu kagindilin ala qabril majusi, seperti halnya lentera atau lampu yang bersinar terang di atas kuburannya seorang majusi. Di orang majusi itu biasanya dikasih lampu di atas kuburannya. Dia bilang katanya di kuburan biar terang. Wa ayyu faidatin, apalah faedahnya? Enggak ada manfaatnya. Jadi terangnya itu hanya di luar, tapi dalamnya tetap gelap. Orang yang wajahnya cantik, rupawan atau tampan, penampilannya menarik, tapi kalau hatinya buruk, perilakunya buruk, itu hanya terang di luar tapi gelap di dalam. Makanya seorang penyair ini memberikan pesan, kalau kalian ingin mengenali seseorang, bagaimana kepribadiannya dan seterusnya, itu jangan dilihat pakaiannya. La tanzuranna li aswabin ala ahadin, jangan sekali-kali kau melihat pakaian seseorang. Jangan sekali-kali kau melihat atas seseorang itu pakaiannya. Tetapi kalau kalian ingin mengenalinya, in rumta ta'rifuhu fanzur ilal adabi, lihatlah adabnya, lihatlah budi pekertinya. Kalau adab dan budi pekertinya baik, itu insya Allah itu orang baik. Nah ini kenapa? Karena adab dan budi pekerti itu merupakan cerminan kepribadian, cerminan keadaan hati dan kepribadiannya. Makanya kalau adabnya baik, berarti apa yang baik dari perilakunya itu dihembuskan oleh keadaan jiwanya yang baik, keadaan hatinya yang baik. Seperti halnya lagi, fal'udu law lam tafuh minhu rawaiquhu, kayu garu. Teman-teman ngerti yang namanya kayu garu. Jadi kayu garu itu kayu yang memiliki aroma sangat wangi, semerbak, sehingga harganya mahal. Jadi hanya berapa senti itu mungkin harganya sudah jutaan rupiah, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Itu kayu garu, harganya mahal sekali. Apa yang menjadikan kayu garu itu mahal? Kenapa kayu garu ini berbeda dengan kayu-kayu yang lain? Yang membedakan ternyata laulam tafuh minhu rawaihu, sekiranya tidak menghembuskan aromanya yang wangi itu, maka lam yafrikin nasu
bainal udi wal hatabi. Orang tidak akan membedakan antara ini kayu garu dan kayu lainnya. Orang tidak akan bisa membedakan, dan orang tidak akan memperlakukannya berbeda antara kayu yang bernilai mahal dengan kayu yang tidak bernilai. Nah, mungkin bernilai tapi nilainya rendah. Kayu bakar itu mungkin laku dijual tapi harganya rendah. Kayu bakar satu ikat itu kalau kita jual mungkin hanya 5.000. Tapi kayu garu yang hanya kecil mungkin 3 cm itu harganya bisa 1 juta. Jadi sangat jauh sekali. Ini karena kandungan dari apa yang dimiliki dari kedua kayu itu. Nah, makanya intinya ini perlu kita ketahui bahwasanya yang menjadikan diri kita bernilai itu adalah bukan tampilan, bukan rupa, bukan harta, bukan perhiasan, tetapi yang menjadikan diri kita bernilai itu adalah bagaimana hati kita baik, bagaimana akhlak kita baik, budi pekerti kita baik. Inilah yang menjadikan kita bernilai baik di kalangan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, santri-santri yang berbahagia, mungkin itu yang perlu atau kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk diri kita ke depan, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan diri kita bernilai baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bi'audil malikil wahab. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.